yang perlu kita pahami bahwa di dalam sejarah Islam itu mengenal istilah Israiliyah atau kisah-kisah yang berasal dari Israel, berasal dari Bani Israel, berasal dari kitabnya orang-orang Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi saat itu. Nah, kitabnya orang Yahudi itu ternyata tidak hanya Taurat, tidak hanya Tanakh, tidak hanya Talmud, tetapi dulu orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu mempunyai banyak kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi mereka. Nah, maka tidak tahu kitab mana, tetapi para sahabat Rasul yang dari kalangan Yahudi itu sering mengisahkan kisah-kisah yang itu bersumber dari kitab mereka. Nah, salah satu kisah itu adalah tentang di mana bumi diletakkan. Maka kalau kita melihat bahwa hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa bumi itu terletak di atas punggung ikan nun, kemudian bumi itu terletak di atas seekor ikan, itu tidak ada satupun yang marfu'. Tidak ada satupun yang sampai kepada Rasulullah SAW. Sebuah hadis itu kalau dikatakan hadis sampai kepada Rasulullah itu adalah yang marfu. Marfu itu artinya terangkat sampai kepada Rasulullah SAW, bersumber kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak marfu, tidak sampai kepada Rasulullah, maka disebut sebagai mauquf. Mauquf itu terhenti. Terhenti kepada siapa? Bisa dari para sahabat saja atau kepada setelah sahabat, yaitu tabi'in. Nah, itu mauquf, disebut sebagai mauquf, terhenti karena tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis-hadis yang mauquf ini sendiri tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Kalau dia bersumber dari para sahabat, maka dia disebut sebagai athar. Kalau dia bersumber dari para tabi'in, dia disebut sebagai athar juga, atau qaulut tabi'in. Tetapi tidak dikatakan sebagai hadis Rasul SAW, karena memang bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Nah, ini ada riwayat yang menarik dari tafsir-tafsir yang sudah banyak kita ketahui, bahwa dalam satu riwayat ini masih banyak kita dapati dalam tafsir-tafsir seperti At-Tabari atau Al-Baghawi dan lain sebagainya. Ini masih banyak karena belum dimukhtasar. Sedangkan tafsir Ibnu Katsir yang sudah mukhtasar, maka kisah ini sudah tidak ada karena kisah ini dianggap sebagai Israili atau bersumber dari Israiliyat. Nah, di sini dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan dipisahkannya dari langit, maka Dia mengutus dari bawah arsy itu seorang malaikat. Turunlah malaikat tersebut ke bumi sampai masuk ke dalam bumi yang ketujuh dan meletakkannya di atas pundaknya. Salah satu tangannya di ufuk timur dan tangan yang lain di ufuk barat. Kedua telapaknya terbentang di atas ketujuh bumi sampai ia menyesuaikannya. Namun kedua kakinya tidak ada pijakan yang kokoh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari surga Firdaus seekor sapi jantan yang memiliki 40.000 tanduk dan 40.000 kaki, dan menjadikannya tempat pijakan kedua kaki malaikat tersebut di atas tanduknya. Maka kedua kakinya tidak bisa tenang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilkan permata hijau dari surga Firdaus yang tertinggi, tebalnya selama perjalanan 500 tahun. Maka diletakkanlah di antara tanduk sapi jantan tersebut sampai ke telinganya. Kedua kaki malaikat tersebut akhirnya bisa berpijak dengan tenang, sedangkan tanduk-tanduk sapi tersebut di luar jangkauan bumi. Lubang hidungnya itu di lautan. Setiap hari ia bernafas 1 kali, sehingga ketika dia bernafas, maka air laut menjadi pasang, dan jika dia menarik nafasnya, maka air laut menjadi surut. Kaki-kaki sapi jantan tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat. Maka Allah menciptakan batu besar setebal 7 langit dan 7 bumi. Maka sapi jantan tersebut dapat berpijak dengan tenang. Batu inilah yang disebutkan Luqman kepada anaknya di dalam sebuah ayat, Ya bunayya innaha intaku mithqala habbah min khardalin fatakun fi sahrah. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada di dalam batu. Ini surat Al-Luqman ayat 16. Batu itu pun belum bisa terdiam dengan tenang. Maka Allah menciptakan Nun, yaitu seekor ikan paus yang besar. Seraya Allah meletakkan batu tersebut di atas punggung ikan paus tersebut. Seluruh badannya terawat. Kemudian
Paus tersebut berada di lautan. Laut tersebut di atas punggung angin, sedangkan angin berada pada batas yang telah ditentukan. Sehingga dikatakan bahwa dunia dan seisinya adalah dua huruf, yaitu kun. Dua huruf kun yang Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman ketika menjadikan sesuatu, kun fayakun. Kemudian Ka'ab al-Ahbar berkata, sesungguhnya iblis melakukan penetrasi kepada ikan paus yang menyangga bumi tersebut dan menggodanya dan berkata kepadanya, apakah kamu tahu apa yang ada di atas punggungmu wahai Lu'ais, yaitu nama paus itu? Dari mulai umat manusia, binatang, pepohonan, gunung-gunung. Jika engkau bergerak maka niscaya semua akan binasa. Maka pada saat Lu'ais hampir melakukannya, Allah mengirimkan seekor binatang yang masuk melewati lubang hidung Lu'ais sampai ke otaknya, seraya berteriak mengadu kepada Allah. Maka Allah mengizinkan binatang tersebut untuk keluar dari otaknya. Kemudian Ka'ab berkata, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, ikan paus menatap binatang itu, dan binatang tersebut juga menatap ikan paus tersebut. Setiap kali ia bergerak, maka binatang itu pun masuk seperti semula. Ini banyak sekali kisah ini diriwayatkan dalam beberapa tafsir. Itu salah satunya adalah tafsir Al-Qurtubi, kemudian Ma'alim Tanzil, kemudian tafsir-tafsir yang lain. Dan pendapat Ka'ab al-Ahbar ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Kemudian menurut para ulama tafsir yang sudah meneliti riwayat ini dikatakan sebagai Israiliyat karena memang bersumber dari Ka'ab al-Ahbar. Nah, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, siapa Ka'ab al-Ahbar? Ka'ab al-Ahbar adalah sahabat Rasulullah SAW yang dulunya adalah seorang pendeta Bani Israel atau pendeta Yahudi yang menjadi pengikut Rasulullah SAW, sebagaimana Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam juga adalah sahabat Rasulullah dari kalangan orang Yahudi yang banyak mengisahkan tentang isi dari kitab-kitab orang Yahudi pada saat itu. Termasuk kisah ini juga itu bukan bersumber dari Rasulullah SAW, melainkan bersumber dari kitabnya orang Yahudi. Maka begini, di dalam hadis kalau Rasulullah SAW itu menjelaskan para sahabatnya tidak mungkin berdusta, termasuk Ka'ab al-Ahbar, kemudian Abdullah bin Salam. Semua ulama mengatakan seluruh sahabat Rasulullah itu tidak mungkin berdusta, termasuk Ka'ab al-Ahbar dan Abdullah bin Salam. Meskipun mereka orang Yahudi, tetap dihukumi tidak akan berdusta. Yang menjadi masalah bukan para sahabatnya. Jadi para sahabat, yaitu Abdullah bin Salam dan Ka'ab al-Ahbar, itu tidak menceritakan kecuali itu bersumber. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sumber ini valid atau tidak. Nah, kalau sumbernya dari Rasulullah sudah pasti valid. Tetapi kalau sumber itu berasal dari luar Rasulullah, bukan dari Rasulullah, yaitu kitabnya orang Yahudi, validkah kitab ini? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Maka Israiliyat itu dihukumi dhaif. Pada dasarnya Israiliyat itu dihukumi dhaif. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh menjadikannya sebagai satu landasan hukum, apalagi menjadikan satu keyakinan. Akidah bagi kita diyakini bahwa benar-benar ada makhluk ini, sapi yang besarnya sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari malaikat yang memanggul langit dan bumi, yang mempunyai 40.000 tanduk dan 40.000 kaki. Ini sapinya bentuknya seperti apa kan kita nggak tahu. Kemudian sapi ini ternyata masih goncang lagi, dikasih batu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu itu masih ditaruh lagi di atas punggung ikan. Ikan itu berada di atas laut, lautnya berada di atas angin. Waduh, luar biasa. Inilah yang disebut sebagai Israiliyat. Makanya koefisien semuanya, kalau Israiliyat, bagaimana ketika kita menghadapi Israiliyat? Lebih baik kita tinggalkan. Karena apa? Karena ketika kita meyakini Israiliyat, ya Israiliyat itu adalah keyakinan totalnya orang Yahudi pada saat itu. Jadi kalau kita meyakininya juga berarti kita mengikuti orang-orang Yahudi. Sedangkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Israiliyat, fala tukadzibuhu wala tusaddiquhu. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Artinya ya udahlah, begitu saja, diamkan saja. Karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kitabnya orang Yahudi itu kan sudah banyak yang dirubah, tapi kita nggak tahu mana yang dirubah.
mana yang sudah dicampur tangan dengan olah pikir manusia kita nggak tahu. Maka lebih baiknya kita diamkan saja, tidak usah diyakini, tidak usah dijadikan sebagai pedoman hidup kita, cukup kita jadikan sebagai hikayat saja. Itu saja sebetulnya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kisah-kisah Israiliyat itu dihukumi sebagai sesuatu yang harus kita diamkan, tidak boleh kita jadikan sebagai pedoman ataupun hujah dalam kehidupan, terutama masalah akidah dan syariah. Itu saja, karena Israiliyat itu sangat luar biasa, banyak yang tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.